Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bunda pada mata pelajaran biologi. Sebelumnya perkenalkan, nama Bunda Ari Wahyuni. Baiklah, pada hari ini kita akan mempelajari KD 3.1, yaitu menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi, dan tingkatan organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Adapun pada hari ini, materi yang akan kita pelajari yaitu ada 3. 1. Tentang hakikat biologi sebagai ilmu. Yang kedua, ada cabang-cabang ilmu biologi. Dan yang ketiga, ada peranan biologi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi. Silakan kalau ada informasi yang penting boleh kalian catat di buku tulis masing-masing. Baik, kita masuk ke pengertian biologi. Apa itu biologi? Tentunya kalian sudah sering mendengar istilah biologi di SD, kemudian di SMP, dan sekarang di SMA kalian menjumpai lagi istilah biologi. Biologi itu berasal dari 2 kata, yaitu bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu. Jadi bisa kita simpulkan pengertian biologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup, baik yang makroskopis dan juga yang mikroskopis. Jadi yang kita pelajari pada ilmu biologi ini semuanya tentang makhluk hidup. Kemudian biologi ini juga dimasukkan ke dalam ilmu pengetahuan atau sains, khususnya yaitu ilmu sains alam. Kenapa biologi dimasukkan ke dalam sains atau ilmu pengetahuan? Karena di sini biologi memiliki 4 karakteristik. Ya, karakteristik yang pertama yaitu yang disebut dengan rasional. Apa itu rasional? Rasional itu artinya sains merupakan hasil kegiatan berpikir secara logis menggunakan nalar yang hasilnya dapat diterima oleh nalar manusia. Jadi sains itu bukan tahayul. Yang kedua, ada yang disebut dengan objektif. Objektif ini merupakan kebenaran apa adanya, karena didasarkan atas data-data dan tanpa pengaruh pendapat atau pandangan pribadi. Kemudian karakteristik yang ketiga ada yang disebut dengan empiris. Apa itu empiris? Empiris itu artinya dapat dibuktikan dengan pengamatan, kemudian penelitian, dan juga eksperimen. Kemudian karakteristik yang keempat, sains itu bersifat akumulatif, artinya sains ini dibentuk berdasarkan teori lama yang disempurnakan, ditambah atau diperbaiki sehingga makin sempurna. Selanjutnya kita masuk ke materi cabang-cabang biologi. Tadi sudah Bunda jelaskan yang namanya biologi itu dia ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Tentunya itu sangat luas cakupannya. Makanya harus kita jabarkan lagi cabang-cabangnya apa saja biar lebih khusus, biar lebih mendetail, tidak terlalu luas. Di sini sudah ada beberapa yang Bunda catatkan, ada kurang lebih 13 cabang-cabang ilmu biologi yang sudah Bunda tuliskan. Di antaranya yaitu ada botani, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Kemudian ada zoologi, ilmu yang mempelajari tentang hewan. Kemudian ada sitologi, ilmu yang mempelajari tentang sel. Histologi, ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Kemudian ada mikrobiologi, anatomi, fisiologi, embriologi. Kemudian ada morfologi, genetika, ekologi, virologi. Kemudian ada morfologi, evolusi. Dalam menangani masalah-masalah tertentu itu diperlukan kerjasama para ahli yang menguasai bidang ilmu tertentu. Misalnya
pada kasus, misal pada kasus flu burung. Untuk menangani kasus flu burung itu diperlukan beberapa cabang ilmu biologi. Di antaranya ada ilmu patologi yang khusus mempelajari tentang penyakit, kemudian ada virologi, kemudian ada etologi, kemudian ada farmasi, ada anatomi, dan juga ada fisiologi. Contoh lainnya mungkin pada saat kegiatan operasi pasien, ya. Pada operasi pasien ini diperlukan beberapa ahli, jadi bukan cuma dibutuhkan dokter saja, tidak, tetapi ada beberapa ahli-ahli juga yang diikut sertakan dalam operasi. Contohnya mungkin diperlukan ahli anatomi, yaitu khusus anatomi tadi khusus mempelajari tentang struktur tubuh makhluk hidup, kemudian ada ahli fisiologi tentang fungsi tubuh makhluk hidup, kemudian ada ahli anestesi atau tentang pembiusan, kemudian ada ahli histologi juga, yaitu tentang jaringan, dan juga ahli farmasi. Jadi cabang-cabang ilmu biologi ini sebenarnya digunakan untuk menyelesaikan kasus masalah pada kehidupan manusia. Selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu peranan biologi dalam kehidupan manusia. Penelitian dan penemuan dalam bidang biologi ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Penyalahgunaan untuk tujuan kejahatan sangatlah dilarang. Misalnya pada penggunaan virus atau bakteri yang digunakan untuk membuat senjata biologi, ya, itu sangat dilarang. Perkembangan biologi saat ini telah ikut serta menyumbang berbagai usaha mensejahterakan kehidupan manusia dalam berbagai bidang. Misal satu di sini dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran sudah banyak sekali penemuan-penemuan. Di antaranya yaitu satu di sini sudah Bunda tuliskan ada teknik transplantasi atau pencakokan organ. Yang kedua ada teknik in vitro. Teknik in vitro ini sudah bisa dilakukan pada manusia. Lebih terkenalnya itu dengan disebut dengan teknik bayi tabung. Ya, teknik ini dapat membantu pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan karena suatu kelainan. Kemudian ditemukannya antibiotik. Kemudian ada vaksin. Kemudian pada bidang pertanian di sini ditemukan adanya bioteknologi atau disebut dengan biologi molekuler. Kemudian ada juga ditemukan kultur jaringan, teknik kultur jaringan tanaman. Kemudian yang keempat ada teknik mutasi gen. Ya, di sini hasilnya contohnya mungkin ada tanaman padi atau palawija yang umurnya lebih pendek dari umur masa panen biasanya, kemudian bisa tahan terhadap serangan hama. Dan juga contoh lain yaitu ada tanaman buah yang tanpa biji, misal ada semangka, anggur yang tanpa biji, itu sebenarnya karena melalui teknik mutasi buatan. Di sini sudah ada gambarnya, contoh dari kultur jaringan kelapa kopior. Yang kedua di sini ada gambar tentang semangka non biji. Selanjutnya pemanfaatan biologi dalam bidang peternakan. Di sini ada teknik inseminasi buatan, ya. Kemudian ada teknik superovulasi. Yang ketiga ada teknik fertilisasi in vitro. Hampir sama seperti pada manusia tadi, bayi tabung, tapi ini dilakukan pada hewan. Kemudian kalau pada bidang industri di sini salah satunya yaitu untuk ditemukannya industri obat-obatan. Di sini ada bakteri Escherichia coli yang ternyata dapat disintesis atau dibuat menjadi insulin. Insulin ini nanti sangat berguna bagi penderita penyakit diabetes mellitus. Mungkin itu saja materi yang Bunda sampaikan pada kesempatan kali ini. Silahkan kalau ada yang tidak jelas atau kurang paham bisa ditanyakan langsung ke Bunda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.